Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam, NIM 60600119013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program regresi dan korelasi. Regresi itu menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Dan untuk koefisien korelasi dalam analisis regresi merupakan ukuran kekuatan hubungan linear antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Adapun rumus koefisien regresi untuk mencari beta sama dengan sigma dengan batas I sampai N dalam kurung XI dikurang X dikali dalam kurung YI dikurang Y dibagi sigma dengan batas I sampai N dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2. Dan untuk mencari nilai alfanya sama dengan Y bar dikurang beta dikali X bar. Baik, langsung saja kita buat salah satu program regresi dan korelasi. Yang pertama yaitu kita ketik ini, Rm itu list sama dengan ls dalam kurung else sama dengan true, di mana artinya ini untuk menghapus semua variabel yang ada. Selanjutnya yaitu kita definisikan variabel x-nya sebagai R0 10. Artinya ini random data normal n-nya sebanyak 10 data. Variabel x-nya. Ini adalah random data dari variabel X, ada sebanyak 10 data. Selanjutnya kita definisikan variabel Y-nya. Dan ini random data dari variabel Y, ada sebanyak 10 data juga. Kemudian kita definisikan N-nya sebagai leng X. Leng X ini adalah untuk mencari panjang vektor dari variabel X-nya. Panjang vektor dari variabel X-nya itu ada 10. Selanjutnya kita mencari atau menentukan pembilang. Yang pertama itu kita harus menentukan rata-rata dari X dan Y-nya. Yang pertama itu kita klik Zoom X. Zoom X dan Zoom Y kita definisikan sebagai 0. Kita definisikan dengan 0 sebagai nilai awal, karena jika tidak ada nilai awal maka zoomnya nanti tidak terdefinisi atau error. Selanjutnya itu kita menggunakan perulangan for, di mana untuk perulangan I nilai dari data ke 1 sampai dengan banyaknya data. Kemudian itu variabel zoom X itu zoom X terakhir ditambah XI kurung siku indeks I. Misalnya indeks pertama atau indeks ke-1-nya itu dari variabel X itu ini 1,018087 ditambah 0, karena 0 itu tadi sebagai nilai awal, berarti 0 ditambah 1,018087, jadi sama dengan 1,018087. Sekarang ini menjadi zoom X terakhir. Kemudian kemudian itu lagi indeks keduanya ini min 0,6 839,277. Berarti zoom
jum X terakhir tadi 1,018807 ditambah indeks keduanya yaitu min 0,6839277. Hasilnya itu menjadi jum X terakhir lagi. Begitu seterusnya sampai dengan indeks ke-10. Begitupun untuk jum Y, untuk variabel jum Y. Selanjutnya itu kita panggil variabel jum X. Jadi jum X-nya yaitu 0 didapatkan yaitu 0,7145261 dan untuk variabel jum Y-nya didapatkan yaitu 2,490371. Selanjutnya yaitu kita ketik X bar. Untuk variabel X bar itu jum X dibagi N. Kemudian kita panggil X barnya. X barnya itu didapatkan 0,071455261 karena jumlah jum X 0,7145261 dibagi N. N-nya tadi 10 bentuknya data. Selanjutnya itu kita cari lagi Y barnya. Variabel Y bar itu jum Y dibagi N. Ambil Y barnya. Y barnya itu didapatkan 0,2490371. Selanjutnya itu kita kurangi setiap data X dengan X bar. Kita beri nama variabelnya itu hasil 1. Hasil 1 itu X dikurang X bar. Dan kita panggil variabel hasil 1. Ini adalah hasil dari pengurangan X dikurang X bar. X-nya misalnya ini 1,018087 dikurangi X barnya tadi 0,07145261. Jadi ini hasilnya yang didapatkan. Kemudian itu kita kurangi setiap data Y dengan Y barnya. Kita beri nama variabelnya yaitu hasil 2 Y dikurang Y bar. Kita panggil variabel hasil 2-nya. Ini hasil dari pengurangan Y dikurangi Y barnya. Tadi sudah didapatkan hasil 2-nya. Setelah itu kita kalikan hasil 1 dan hasil 2. Variabelnya itu diberi nama hasil 3. Hasil 1 dikali hasil 2. Kemudian itu kita panggil hasil 3-nya. Ini adalah hasil dari perkalian antara hasil 1 dan hasil 2. Selanjutnya itu kita ketik jum X 0 di mana variabel jum X ini didefinisikan sama dengan 0 sebagai nilai awal. Kemudian kita menggunakan perulangan I nilai dari data 1 sampai dengan N atau banyaknya data. Dan kita
yaitu kita ketik jum xy terakhir ditambah hasil variabel jum xy itu jum xy ditambah hasil 3 kurung siku i. Ini misalnya hasil 3, ini hasil 3 indeks kesatunya yaitu 0,5243945 ditambah jum xy atau nilai awalnya 0. Di 0 ditambah 0,5243945 sama dengan 0,5243945. Jadi ini 0,5243945 merupakan jum xy terakhir. Kemudian untuk i kedua atau indeks keduanya yaitu min 0,264440805 ditambah sama jum xy terakhirnya tadi yaitu 0,5243945. Hasilnya itu menjadi jum xy terakhirnya lagi. Begitu seterusnya sampai i ke-10 atau indeks ke-10-nya yaitu ini min 0,0877714. Kemudian itu kita panggil variabel jum xy-nya. Jum xy-nya itu didapatkan min 3,214511. Nah, selanjutnya itu di sini kita sudah mendapatkan hasil dari pembilangnya. Setelah itu kita cari lagi, kita tentukan lagi penyebutnya. Kita ketik hasil 4, variabel hasil 4 itu hasil. Di sini kita sudah mengetahui hasil dari jum xy atau nilai dari pembilangnya yaitu min 3,214511. Selanjutnya yaitu kita menentukan penyebutnya. Kita beri nama hasil 4. Penyebutnya tadi itu xi dikurang x bar pangkat 2. Xi dikurang x bar pangkat 2 itu sudah didefinisikan oleh variabel 1. Jadi di sini kita tulis hasil 1 pangkat 2. Kemudian kita panggil hasil 4-nya. Hasil 4-nya yaitu 0,8961105 sampai 1,87291722. Selanjutnya yaitu kita ketik jum xx 0 sebagai nilai jum xx itu kita definisikan sebagai 0. Dia itu sebagai nilai awalnya jum xx. Kemudian kita menggunakan perulangan di nilai dari data ke 1 sampai dengan banyaknya data. Kemudian kita ketik variabel jum xx itu jum xx terakhir ditambah hasil kurung siku i. Jum
XX jum XX itu 0 karena dia sebagai nilai awal, berarti 0 ditambah I indeks ke-1. Indeks ke-1-nya itu ini 0,8961105, berarti 0 ditambah 0,8961105, hasilnya yaitu 0,8961105. Ini sebagai nilai akhir dari variabel jum XX. Kemudian itu kita part ini lagi jum XX terakhir yaitu 0,8961105 ditambah indeks keduanya. Indeks keduanya yaitu 0,5705994. Hasil dari penjumlahan ini merupakan jum XX terakhir. Begitupun seterusnya sampai I indeks ke-10. Di sini tadi error karena di sini hasilnya harusnya di sini hasilnya itu hasil 4, variabel hasil 4. Jadi tadi jum XX variabel jum XX itu didefinisikan jum XX ditambah hasil 4 kurung siku I. Seperti tadi yang saya jelaskan, jum XX nilai awalnya tadi itu 0, berarti 0 ditambah hasil 4. Hasil 4-nya tadi 0,8961105, berarti 0 ditambah 0,8961105, hasilnya itu 0,8961105. Ini sebagai jum XX terakhir. Selanjutnya yaitu jum XX terakhirnya yaitu 0,8961105 ditambah hasil indeks keduanya. Indeks keduanya yaitu 0,5705994. Jadi 0,8961105 ditambah 0,5705994, hasilnya tersebut menjadi jum XX hasil terakhir. Begitu seterusnya ditambah lagi sama hasil indeks hasil 4 indeks ke-3, hasilnya lagi itu menjadi hasil terakhir. Begitu seterusnya sampai hasil indeks ke-10 atau 1,8729172. Dan kita panggil jum XX-nya. Ya, jum XX-nya diperoleh yaitu 13,44216. Sehingga diperoleh tadi rumus beta atau kita tulis kita ketik variabelnya yaitu B. Pembilangnya tadi itu jum XY dibagi penyebutnya jum XX. Kemudian itu untuk alfanya atau kita ketik variabel A itu Y bar dikurang betanya atau B-nya dikali X barnya. Kemudian kita print A, print B. Nilai B-nya itu didapatkan min 0,2391365. Print di sini berfungsi untuk mencetak outputnya, mencetak nilai pada output B. Di sini tadi kita pakai fungsi print, kita print B. Sehingga pada output akan mencetak nilai variabel B. Jadi min 0,2391365 adalah hasil dari B. Kemudian kita print A, dan
hasil A-nya itu didapatkan 0,2661241. Kemudian kita klik summary. Artinya ini ringkasan dari linear model Y ke X. Dapat kita lihat pada output terdapat kolom estimatnya untuk selanjutnya itu kita ketik fungsi summary. Kita ketik ini, artinya ringkasan dari linear model Y ke X. Dapat kita lihat pada output terdapat kolom estimate untuk intercept X, untuk intercept dan X, di mana nilainya sama dengan nilai parameter A dan parameter B. Nilai parameter A-nya itu 0,2661 sama dengan ini sama dengan interceptnya. Kemudian X-nya sama dengan nilai parameter B-nya. Kemudian karena output itu tidak terdapat kode tingkat signifikan atau kode bintangnya pada baris X, sehingga dapat kita simpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y, atau tidak ada korelasi antara X dan Y. Kemudian jika nilai V value-nya lebih kecil dari nilai yang ada, maka pada variabel tersebut berpengaruh, dan sebaliknya jika nilai V value-nya lebih besar dari nilai yang ada, maka pada variabel tersebut tidak berpengaruh. Dari output ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai X tidak berpengaruh atau regresi terhadap Y, karena ini V value-nya lebih besar daripada 0,05. Selain itu, kita juga dapat menuliskan persamaan regresinya. Rumus umum persamaan regresi adalah Y sama dengan A ditambah BX. Jika kita masukkan nilainya, maka persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 0,2661241 dikurang 0,2391365X. Itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.